Horas, menjua-jua, jua-jua, selamat berjumpa. Tak kenal maka tak sayang, itu pepatah. Sesudah kenal, mungkin disayang dan didengarkan apa yang disampaikan. Nama saya Pilatus Barus, mahasiswa Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan. Bapak Ibu yang saya sayangi, yang saya hormati, selamat berjumpa. Sama-sama saya rasa kita mempunyai pendapat ketika kita mengunjungi suatu tempat airnya jernih, tembus sampai di dasar, ikan berenang-berenang di dalamnya, pasti perasaan kita senang. Wah, berarti bersih. Mungkin tergerak hati kita untuk minum langsung di situ. Itu keadaan air yang masih bersih, masih aman, belum tercemar. Jadi pertemuan kita sekali ini kami ingin menyampaikan tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar ataupun biasa dibilang polutan ke badan air. Badan air, lautan, laut, sungai, danau. Bahan pencemar tadi umumnya ataupun sebagian besar akibat aktivitas manusia. Misalnya langsung membuang sampah ke badan-badan air, ke sungai atau ke danau. Bisa juga akibat aktivitas manusia, misalnya menggunakan pestisida, pupuk kimia, dan ketika dibawa turun hujan dibawa masuk ke sungai atau sumber-sumber air yang kita pakai. Ada juga yang pabrik atau industri yang nakal, tanpa diolah limbahnya dibuang ke sungai. Ataupun ada juga yang membuang limbahnya ya diolah memang tapi belum memenuhi aturan. Itulah contoh-contoh aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran air. Mudah-mudahan kita yang di sini jangan ada seperti itu. Dan yang paling parah lagi, ya, dan mungkin Bapak Ibu tahu, ada yang membangun rumah tapi septic tanknya bukan di tempat khusus, tapi langsung buat ke sungai atau ke parit. Kalau air tersebut, air yang tercemar tersebut dikonsumsi, diminum, ya bisa kita bayangkan bisa mengakibatkan penyakit kepada orang yang mengkonsumsinya. Diare, mencek, kecacingan. Kalau bahan kimia bisa, maksud saya bahan kimia lah yang mencemari air tersebut bisa mengakibatkan kanker, gangguan saraf, gangguan ginjal, dan lain sebagainya. Bisa jadi kecacatan, kelemahan otak. Misalnya apalagi air yang tercemar akibat air raksa di tambang-tambang ilegal, tambang-tambang liar, tambang emas. Jadi Bapak Ibu, itu adalah contoh aktivitas-aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran air. Mudah-mudahan kita yang di sini jangan ada yang seperti itu. Jadi harapan kami ada upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah, menjaga jangan sampai terjadi pencemaran air. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Seperti contoh di Silalahi,
pemerintah Kabupaten Deri melalui Dinas Lingkungan Hidup tiap hari menjemput sampah dari kota Silelahi. Amrol atau tempat sampah diletakkan di beberapa titik. Tapi banyak juga masyarakat ya tidak ke amrol, tapi letakkan aja di bawah. Ada juga yang tidak peduli, ya, di mana-mana dibuang. Itu pernah saya lihat beberapa bulan yang lalu. Pernah juga kita mendengar berita ada ikan paus yang terdampar mati ketika dibelah dalam perutnya banyak sekali plastik. Ikan hiu, ikan lumba-lumba, banyak plastik. Itu contoh atau bukti terjadi pencemaran. Itu udah manusia. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini ada yang seperti ini. Kemudian saya tambahkan juga pencemaran tanah. Ya tidak beda jauh dengan pencemaran air. Pencemaran tanah juga terjadi karena ulah manusia juga. Karena aktivitas manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai, ke tanah, limbah pabrik, limbah industri tadi itu pun dibuang lagi ke tanah sehingga tanah tersebut tercemar. Dikatakan tanah tersebut adalah kondisi ketika masuknya bahan pencemar ke dalam tanah sehingga mengakibatkan karakteristik tanah baik secara fisik, kimia, biologi sudah berubah atau berkurang fungsinya atau tidak bisa bermanfaat kembali. Ya, banyak masyarakat menggunakan pestisida, bahan kemudian pupuk kimia tanpa disadari itu sudah mengakibatkan pencemaran tanah. Kalau tadi sudah saya sampaikan air tercemar akibatnya kepada manusia seperti penyakit, rantai makanan, kehidupan ekosistem terganggu. Kalau pencemaran tanah ini penyebabnya selain yang saya sampaikan tadi, penambahan hutan tanpa disadari ya, berkurang fungsi hutan tersebut, baik juga biota yang hidup di dalamnya. Di samping mengurangi oksigen, mengakibatkan turunnya debit air. Seperti di Danau Toba beberapa tahun terakhir ini ada sampai 80 cm berkurang permukaan air. Ya, dan ternyata ada perambahan hutan di sekitar hutan Lepong. Itu saya sendiri sudah melihat dan sudah langsung ke lokasi perambahan. Ada juga tadi pabrik-pabrik langsung membuang limbahnya ke permukaan tanah permukaan. Banyak lagi perbuatan aktivitas manusia tersebut. Ya memang bisa. Ada juga faktor alam, aktivitas alam yang menyebabkan terjadinya polusi di tanah, polusi air atau pencemaran air dan tanah. Ya seperti letusan gunung berapi ataupun dari gunung api tersebut mengakibatkan terjadinya hujan asam yang mengakibatkan benda-benda logam. Jadi Bapak Ibu, mari kita jaga sikap kita, tingkah laku kita ajak keluarga kita, teman-teman kita jangan melakukan pencemaran terhadap air dan tanah. Ingat, kebersihan adalah sebagian dari